Menerawang menembus awan, jauh tinggi di sana. Ku teringat tanah asalku, tanah Papua. Lama sudah aku merantau jauh dari negeriku. Rindu, aku rindu, sungguh aku rindu bertemu denganmu. Kadangkala POM adalah sebuah distrik yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. 2.351 jiwa penduduk yang bermukim di distrik ini tersebar di 6 kampung, yaitu Kampung Makiroan, Worioi, Rarisi, Serewen, POM 1 dan POM 2. Manusianya pun berpacu padu. Distrik POM semula terbagi menjadi 13 kampung. Namun sejak tahun 2007, 7 kampung bergabung ke dalam distrik Inanoi. Ketujuh kampung itu adalah Waisani, Munggui, Asai, Windesi, Saruman, Karawi, dan Kampung Koanda. Berbeda dengan penduduk yang menetap di wilayah pesisir pantai yang biasanya berprofesi sebagai nelayan, warga di distrik POM ini menjadikan pinang dan sagu sebagai mata pencaharian utama. Pintu gerbangnya persada Indonesia, tanah Papua, engkau bunga bangsa. Walau jauh di sana, engkau tetap ku cinta. Sesekali saja mereka pergi melaut menangkap ikan, itu pun hanya untuk konsumsi sehari-hari. Apabila mereka ingin menjual ikan hasil tangkapannya, banyak kendala yang dihadapi. Nelayan di sini belum memiliki ruang dan mesin pendingin untuk menyimpan ikan. Karena kebutuhan akan mesin pendingin berkait erat dengan tersedianya listrik atau genset. Sehingga untuk menyimpan hasil tangkapan supaya ikan tetap dalam kondisi baik, sementara mereka belum membawanya ke kota, belum dapat mereka lakukan. Kadangkala hati terharu. Kendala lain adalah waktu tempuh yang cukup lama untuk mencapai kota seperti ke Biak atau ke Serui, tempat ikan itu dipasarkan. Karena alat transportasi mereka juga tidak dilengkapi dengan alat pendingin, maka perjalanan yang lebih lama itu membuat ikan cepat membusuk dan tidak dapat dijual lagi. Kesulitan lain yaitu jarak tempuh yang demikian lama sehingga memerlukan biaya transportasi yang relatif mahal, lebih kurang Rp500.000, suatu jumlah yang tidak seimbang dengan pendapatan yang akan mereka peroleh. Tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri. Sebenarnya beberapa warga di Kampung Worioi telah ada yang memiliki mesin pendingin untuk menyimpan ikan.
Mereka menggunakan genset sebagai pembangkit listriknya. Meski demikian, kesulitan mereka juga belum teratasi karena mereka perlu bahan bakar minyak dan harganya mahal. Sebagian besar kampung-kampung di wilayah pedalaman Papua memang belum mendapat aliran listrik, termasuk kampung Woryoi di distrik POM ini. Untuk penerangan di malam hari, warga bergantung pada cahaya lampu minyak tanah, baik pelita ataupun Petromax. Engkau yang ku banggakan. Di timur berdiri gagah pintu Sarana lampu seperti ini pula yang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk belajar di rumah pada malam hari. Bapak, Ya, kapan kita kampung ada lampu? iyo. Kita kampung kan dipasang listrik. Besok kita pilih orang yang datang pasang listrik di kali. Bang, masa bisa ada listrik di kali? Mungkin karena sudah terbiasa hidup tanpa listrik, tampaknya anak-anak pun sangat terbiasa bermain dalam suasana yang gelap. Karena di luar rumah mereka juga tidak ada penerangan. Ketiadaan listrik seolah memperpendek aktivitas kehidupan warga kampung Woryoi. Pekerjaan mereka sepenuhnya hanya dapat dilakukan selama matahari masih bersinar. Karena bila malam tiba, semua kegiatan terhenti karena tidak ada penerangan yang memadai. Kehidupan seperti hanya berjalan separuh di siang hari saja. Untuk mendapatkan listrik, kampung Woryoi sebenarnya memiliki potensi, karena di kampung ini terdapat sebuah air terjun. Air terjun yang melimpah ini di samping memberikan berkah bagi warga kampung Woryoi, juga merupakan potensi yang dapat dijadikan sumber energi ramah lingkungan bagi kehadiran listrik di kampung ini. Perwujudan listrik melalui pembangunan PLTA di kampung Woryoi berawal dari dibukanya peluang kerjasama antara United Nations Development Program atau UNDP dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga atau BPMK dan KK bagi lembaga swadaya masyarakat se-Papua. Beliau tidak bisa hadir, tadinya beliau rencana untuk hadir di sini. Peluang yang diberikan kepada LSM se-Papua inilah yang dimanfaatkan oleh Yayasan Bina Kitorang Bisa atau YBKM dengan mengajukan usul untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di distrik POM. Melihat kebutuhan dan potensi yang ada di distrik POM, BPMK dan KK serta UNDP bersedia memberikan bantuan dana bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga air di distrik tersebut. Berbekal informasi dari relawan PBB, maka lokasi pun ditentukan, yaitu di Kampung Woryoi. Proses pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Woryoi ini pun segera dimulai. Kegiatan diawali dengan melakukan studi kelayakan yang bertujuan untuk mengetahui berapa besar tenaga listrik yang akan dihasilkan. Melalui studi kelayakan ini pula, dapat diperoleh informasi penting lainnya guna menunjang proses pembangunan pembangkit listrik.
Di antara informasi itu adalah untuk mengetahui berapa besarnya debit air, ketersediaan air sepanjang tahun, tingkat kemiringan, dan juga tekanan air. Dari hasil studi kelayakan diketahui bahwa di Kampung Woryoi dapat dibangun PLTA mikrohidro dengan kapasitas daya sebesar 5.000 watt. Dana yang diperlukan untuk membangun PLTA ini sekitar 500 juta rupiah, hibah UNDP melalui BPMK dan KK Provinsi Papua. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan, PLTA mikrohidro Woryoi ini sudah dapat beroperasi. Dengan kapasitas sebesar 5.000 watt, PLTA mikrohidro Woryoi itu mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk lebih kurang 52 rumah di Kampung Woryoi. Kapasitas ini masih dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan warga Kampung Woryoi di masa mendatang. People Center Development Program, ya. Pembangunan dimulai dari masyarakat, program dimulai dari masyarakat. Itu yang sudah kerjasama, makanya itu tidak terlalu beda dengan Respect, rencana strategis pembangunan kampung. Yang dimulai kurang lebih 3 tahun lalu dan difokuskan kepada bagaimana masyarakat mulai menumbuhkan kebutuhan mereka. Itu sebabnya dengan kehadiran UNDP bersama-sama dengan pemerintah provinsi, muncullah kebutuhan masyarakat yang disalurkan lewat proposal untuk membangun PLTA di Kampung Woryoi ini, distrik POM. Dengan adanya usulan ini kita mulai proses sama-sama dengan UNDP dan turunlah hasil yang mereka peroleh saat ini. Untuk biaya PLTA ini sekitar 500-an juta untuk sampai terjadinya pembangunan PLTA ini. Dan harapan bahwa kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Contohnya mereka tidak membeli minyak, ya, karena kalau pakai Petromax memerlukan minyak tanah. Selain itu anak-anak bisa belajar, proses belajar mengajar ada. Kemudian untuk kesehatan, ya misalnya obat-obat yang memerlukan pendingin bisa disimpan. Kemudian hasil mereka, ekonomi mereka, misalnya ikan dan lain-lain kan tidak langsung, kalau tidak bisa mereka jual, mereka simpan. Cuaca misalnya kurang baik, ya suatu saat mereka simpan lalu akan dijual ke mana, ke Biak, ke Serui, sehingga dengan ekonomi yang baik, kesejahteraan mereka juga akan baik. Setelah melewati tahap studi kelayakan, selanjutnya tim teknis YBKM dibantu warga kampung mulai membangun rumah untuk turbin, bak kontrol, serta melakukan perakitan pipa ke rumah turbin. Mengenai studi kelayakan di Kampung Woryoi ini memang mempunyai potensi untuk membangun PLTA mikrohidro. Jadi kami dari Yayasan Bina Ketoran Mandiri pada bulan akhir November kami mengarahkan survei di lokasi dan hasilnya kami dapatkan ketinggian 53 meter dan volume airnya 20 liter per detik. Jadi tenaga yang dihasilkan kurang lebih 5 kVA atau 5.000 watt. Kemudian pada akhir November kami mendatangkan 3 orang tenaga instalasi dan mereka melakukan selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pada bulan April, Mei kami mulai datang untuk membangun rumah turbin dan bak penampung. Kemudian kami lanjutkan dengan pemasangan turbin dan perakitan pipa. Jadi kami menunggu hampir 24 jam untuk mengetes turbin sekaligus dengan mengecek sistem atau alat-alat pengontrol yang sudah terpasang pada turbin. Kami membutuhkan 60 batang pipa, diameter pipa 6 inch, panjangnya sekitar 277 meter. Ya, setelah kami tes semalam untuk turbin
jalan dengan normal dan semua alat pengontrol berfungsi dengan baik. PLTA Mikrohidro di Woriyoi ini menghasilkan 5 kVA atau 5.000 watt untuk menerangi rumah masyarakat yang jumlahnya sekitar 50 buah. Masing-masing rumah mendapatkan 2 ampere atau 450 watt. Setelah semua peralatan terpasang dengan baik, tahap selanjutnya adalah melakukan pemasangan tiang-tiang listrik dan instalasi kabel-kabel di rumah-rumah warga. Masyarakat terlihat antusias pada pembangunan PLTA ini dengan ikut berpartisipasi pada setiap proses pembangunan PLTA tersebut. Wajar apabila warga kampung Woriyoi begitu antusias, karena bila PLTA itu rampung, maka di kampung mereka akan ada listrik, sehingga kesulitan yang dirasakan selama ini akan dapat tertanggulangi. Kebersamaan dan kerjasama antara tim teknis YBKM dan warga menjadi landasan utama bagi keberhasilan pembangunan PLTA di Kampung Woriyoi. Bukan hanya listrik yang akan diperoleh, tetapi melalui kebersamaan dan kerjasama itu sekaligus memungkinkan terjadinya proses alih keterampilan dari tim teknis kepada masyarakat. Proyek pembangunan PLTA Mikrohidro Woriyoi merupakan proyek percontohan teknologi tepat guna. Proyek ini baru pertama kali dilaksanakan di Distrik POM Kabupaten Kepulauan Yapen. BPMK dan KK bersama UNDP melalui program pembangunan berbasis masyarakat atau People Centered Development Program atau PCDP berusaha memenuhi kebutuhan listrik warga kampung Woriyoi melalui kemitraan dengan YBKM. Kemitraan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi alam setempat guna membangun pembangkit listrik tenaga air di kampung tersebut. Bagi PCDP, pembangunan PLTA Mikrohidro merupakan salah satu dari 28 program kemitraannya dengan organisasi masyarakat yang sedang dilaksanakan di 8 kabupaten dan 14 distrik percontohan di Papua.
Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau yang disingkat MDGs di wilayah percontohan. Program-program yang dilakukan antara lain berkaitan dengan program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perekonomian rakyat. Di dalam program ini, UNDP dan pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat setempat atau organisasi-organisasi masyarakat sipil lokal di Papua untuk ikut serta dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan MDGs. Tahun ini 28 LSM lokal terlibat untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan tujuan pembangunan milenium di Papua. Pembangunan PLTA Mikrohidro Kampung Woriyoi ini juga bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat dengan memanfaatkan energi alam yang ramah lingkungan. People Center Development Program atau program pembangunan berpusat pada masyarakat, yaitu mulai dari tahun 2006, PCDP yaitu dengan berdasarkan hasil dari Papua Need Assessment atau kajian kebutuhan Papua. Yang hasil dari kajian kebutuhan Papua, muncullah suatu program yaitu namanya People Center Development Program atau program pembangunan berpusat pada masyarakat. Nah, setelah itu ada program namanya RESPEC, yaitu People Center Development Program atau program pembangunan berpusat pada masyarakat, punya tujuannya untuk pencapaian tujuan pembangunan milenium atau yang disebut Millennium Development Goal yang disetujui oleh 186 negara termasuk Indonesia pada tahun 2000 bulan September, yaitu sebutnya Millennium Declaration atau Deklarasi Milenium. Oleh karena itu, Indonesia juga punya suatu komitmen bahwa tahun 2015 bisa pencapaian tujuan pembangunan milenium. Untuk itu, di dalam tujuan pembangunan milenium ada 8 tujuan khusus, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, lingkungan, infrastruktur, HIV/AIDS, malaria, dan juga kemitraan antar negara atau global partnership. Hal yang hampir sama, mirip, walaupun namanya beda, yaitu RESPEC. Dalam RESPEC kita ada 9 program pokok yang sudah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Papua. Dalam hal itu salah satu program adalah bahwa membantu bangun infrastruktur pedesaan, termasuk mikrohidro atau PLTA. PLTA ini kita yang diharapkan dia punya terkaitan bukan hanya menyala listrik, tetapi dia punya keterkaitannya cukup banyak, cukup luas. Apalagi sumber energi ini dalam bahasa Inggris disebut renewable energy atau yang sumber energi yang tidak akan habis-habis dan ramah lingkungan energinya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bahwa program ini bisa dilanjutkan dan kampung-kampung yang lain di Papua yang punya sangat potensi untuk kembangkan mikrohidro bisa kembang, dan dia punya seperti tadi saya sampaikan bahwa yang mikrohidro atau PLTA yang listrik yang pembangkit listrik kecil itu bisa menghasilkan banyak hal. Seperti contoh, yang orang di sini punya ikan, mereka panen. Kalau misalnya 1-2 hari cuacanya kurang bagus, bisa simpan di sini dan bisa tunggu bawa untuk ke Biak atau ke Jayapura, 2-3 hari mereka bisa bawa. Itu suatu manfaat langsung. Selain itu juga dengan adanya listrik kami sangat mengharapkan anak-anak bisa belajar, bisa menggunakan komputer,
Artinya banyak hal seperti hal yang lain bisa usaha-usaha kecil bisa dibantu dengan tenaga listrik ini. Artinya tenaga listrik ini punya keterkaitan dengan ekonomi kerakyatan, dengan juga keterkaitan dengan pendidikan, termasuk kesehatan. Vaksin-vaksin itu bisa disimpan dengan kulkas yang menggunakan tenaga listrik. Oleh karena itu kami melihat ini suatu kemajuan yang luar biasa bila masyarakat memelihara dengan baik ini sumber PLTA ini. Jadi pesan kami bahwa LSM yang sudah bantu untuk membuat listrik ini PLTA ini yaitu YBKM, Yayasan Bina Kita Orang Mandiri, ini kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan distrik. Jadi kami dari lembaga PBB, yang lembaga UNDP, selaku kepala wilayah Papua, bahwa kami sampaikan terima kasih banyak atas kerjasama yang baik, sehingga kita bisa membuktikan bahwa suatu program yang cukup bermanfaat bagi masyarakat. Jadi masa-masa yang akan datang kami akan membuat lebih banyak kerjasama dengan baik dengan pihak pemerintah maupun swasta maupun LSM ataupun dengan gereja dan pihak adat. Jadi UNDP sebagai lembaga internasional yang punya suatu neutralitas, jadi kami memfasilitasi untuk supaya semua pihak bisa bekerja sama untuk membangun Papua. Kehadiran listrik telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan warga di Kampung Woriyoi. Pertama di kampung-kampung ya, tetap dilanjutkan. Dia memberikan petunjuk-petunjuk bagi presiden yang berkuasa. Yang kedua, aktivitas yang dulunya hanya dapat dilakukan sejak pagi hingga matahari terbenam, kini dapat dilakukan lebih lama karena mereka sudah bisa melakukan kegiatan pada malam hari. Kerja keras itu tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berarti ikut mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi warga Kampung Woriyoi. Anak-anak yang dulunya belajar menggunakan lampu minyak tanah atau pelita, kini sudah dapat belajar lebih baik dengan penerangan yang cukup karena kehadiran listrik. Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak UNDP Provinsi Papua yang bekerja sama dengan negara donor yaitu Belanda dan Selandia Baru, sehingga pembangkit listrik tenaga air Kampung Woriyoi Distrik POM dapat diresmikan dan digunakan pada hari ini. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut dengan baik pembangunan PLTA Kampung Woriyoi yang dilakukan oleh UNDP Provinsi Papua, sehingga masyarakat dapat menikmati listrik. Karena selama ini kita ketahui bersama bahwa masyarakat di kampung ini dan distrik POM hanya dapat menikmati lampu yang bersumber dari minyak tanah di setiap rumah. Namun dengan adanya PLTA ini yang hari ini akan diresmikan, aktivitas masyarakat yang selama ini hanya berjalan pada siang hari dan berhenti pada malam hari tetapi dengan adanya PLTA ini mereka dapat menggunakan listrik sehingga aktivitas masyarakat pada malam hari dapat berlangsung seperti pada siang hari. Pemanfaatan listrik tenaga air, pesan kami hendaknya dijaga secara baik dan berkesinambungan
oleh masyarakat sendiri sehingga dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara di kampung ini. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada masyarakat Kampung Woriyoi atas pembangunan PLTA ini agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Proyek pembangunan PLTA Mikrohidro Woriyoi ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam pemanfaatan potensi alam untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan kampung. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mendorong distrik-distrik lain yang memiliki air terjun untuk memanfaatkannya sebagai pembangkit listrik. Teknologi ini relatif murah dan ramah lingkungan. Kepala Distrik POM Anton Erari berharap pembangunan PLTA ini tidak terhenti di Kampung Woriyoi saja, tapi dapat berlanjut ke kampung-kampung lainnya. Yang pertama, kita senang dengan adanya masuk listrik di Kampung Woriyoi. Manfaat yang kita peroleh yaitu kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, yaitu supaya kita menjaga lingkungan agar listrik air itu tetap lancar untuk PLTA itu bangkit. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu untuk sektor-sektor ekonomi real seperti perikanan. Kita butuh sumber energi untuk pengawetan ikan, es batu dan lain-lain, itu yang pertama. Dan juga manfaat yang lain, mebel dan ekonomi perikanan yang lain. Di bidang pendidikan masih ada untuk malam hari saudara-saudara kita, anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Pada umumnya kita di Distrik POM ini semua kampung mempunyai potensi untuk dialiri, dimanfaatkan dengan mikrohidro PLTA ini. Namun pada saat ini dari pemerintah Distrik POM telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Bina Kita Orang Mandiri, melakukan survei di 2 titik, yaitu titik Srewen dan Ngerarisi dengan skala 35.000 watt, dan untuk Kampung POM 2 dengan skala 25.000 watt. Ya, proposalnya kami sudah siapkan dan kami sudah serahkan kepada Kepala UNDP Papua dan pemerintah Provinsi Papua lewat Kepala BPMK Provinsi Papua. Kita menunggu budi baiknya. Listrik telah menyala, tapi upaya pembangunan PLTA Mikrohidro tidak terhenti sampai di situ. Diperlukan pemeliharaan dan pengelolaan yang tepat demi kelangsungan aliran listrik di Kampung Woriyoi. Untuk itulah, tim teknis YBKM melatih beberapa pemuda Kampung Woriyoi tentang bagaimana cara mengoperasikan dan merawat PLTA Mikrohidro ini.
Mereka juga diajarkan bagaimana membuat instalasi listrik yang baik. Kemudian kami juga mengadakan pengkaderan, dan di sini ada 3 orang pemuda yang kami sudah latih, khususnya di bagian operator, juga instalasi ke rumah-rumah. Mereka juga belajar, kami ajar mereka, sekarang sudah bisa untuk menjalankan sistem ini untuk ke depan supaya tidak ada kendala. Pada gilirannya, masyarakat akan dapat melakukan pemasangan instalasi listrik sendiri dan dapat pula melakukan perawatan serta perbaikan apabila terjadi kerusakan pada pembangkit listrik tenaga air itu. Selain mengikuti pelatihan, warga kampung Woriyoi juga membentuk komite pengelolaan listrik kampung yang mereka sebut PLN Kampung. Tujuannya adalah untuk mengatur mekanisme pemeliharaan dan pendanaan operasional listrik kampung. Nah, dulunya kita tidak pakai lampu yang seperti ini. Belum ada penerang PLTA di kampung Woriyoi. Sekarang sudah ada lampu. Setelah lampu sudah nyala di kampung kita ini, perlu kita jaga dan rawat. Itulah sebabnya kita harus bentuk satu tim pelestarian untuk menjaga PLTA yang lampu penerang yang sekarang berada di kampung kita ini. Jadi upaya dari kerjasama antara masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan, akhirnya kita berhasil menunjang program yang dimiliki lewat yayasan, sehingga kita berhasil dan kita akan mendapat PLTA ini. Karena dulunya dari distrik POM hanya kita yang dapat lampu di distrik kita ini. Jadi distrik kita ini akan menjadi percontohan buat kampung-kampung yang lain maupun Kepulauan Japang ini. Karena sekedar penyampaian saya, dan waktu yang berikut ini saya berikan kepada Ketua Bamuskam. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Kampung untuk kami selaku Ketua Bamuskam untuk dapat menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan PLTA yang sampai sekarang ini sudah nyala. Oleh sebab itu di sini kami perlu sampaikan sama masyarakat, setelah lampu ini nyala, kita perlu membentuk tim atau kita perlu membentuk satu komite untuk menjaga dan juga untuk melestarikan kelancaran jalannya lampu di kampung kita. Setelah lampu ini nyala, kita perlu membentuk tim atau kita perlu membentuk satu komite untuk menjaga dan juga untuk melestarikan kelancaran jalannya lampu di kampung kita. Yang pertama, kita perlu bicara tentang penggunaannya, yaitu
kita perlu menjaga sehingga lampu ini tetap dia nyala. Kita perlu pakai lampu-lampu TL yang sementara sudah dipasang ada di rumah-rumah itu. Jadi kita tidak usah pakai lagi lampu-lampu pijar yang dia banyak serap strom. Tapi kalau boleh kita pakai lampu-lampu TL yang dia hemat strom. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang perlu kami sampaikan lagi untuk masyarakat yaitu tentang iuran. Kami sampaikan kepada masyarakat tentang iuran. Sehingga sewaktu-waktu di mana kalau lampu kita gunakan ini PLTA, kalau terjadi gangguan atau kekurangan-kekurangan sehingga dengan iuran yang ada yang pertama kita pakai untuk menjaga membeli gemuk untuk menjaga kelancarannya dinamo. Oleh sebab itu di sini saya mau sampaikan begini. Setiap bulan ini kami langsung saja kepada masyarakat. Tiap bulan kira-kira kita harus memberikan iuran berapa rupiah. Kita sendiri yang nanti tentukan besarnya iuran yang harus kita siapkan. Sehingga tim yang kita bentuk ini nanti tiap bulan dia jalan untuk kita harus memberikan iuran. Oleh sebab itu ini saya langsung saja kepada masyarakat, kira-kira tiap bulan harus kita memberikan iuran. Itu besarnya iuran itu berapa? 10.000 per kakak. Saya 10.000. Menurut saya 1 kakak 10.000. Kalau 15.000 saya pikir tidak bisa. Kalau 10.000 saya akui karena minta 15.000 paling orang tidak kasih. Dari hasil musyawarah disepakati bahwa setiap rumah diwajibkan membayar iuran sebesar Rp10.000 per bulan. Sore hari ini berakhir dari semua rangkaian apa yang kita sepakati dan kita sudah tentukan. Kita harus ikut apa yang kita tetapkan pada sore hari ini. Waktu yang berikut ini saya akan tutup kita punya acara di sore hari ini dengan resmi. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai perawatan turbin, membeli minyak pelumas, serta upah petugas PLTA yang merupakan warga kampung Woryoi juga. Masyarakat kampung Woryoi sangat gembira dengan kehadiran listrik di kampung mereka. Kini mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan malam. Rumah-rumah dan jalanan yang dulunya gelap kini telah terang. Lampu-lampu minyak tanah dan pelita telah berganti dengan lampu listrik. Kehadiran listrik telah membawa warga kampung Woryoi satu langkah lebih maju untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Di samping anak-anak yang telah dapat belajar dengan cahaya lampu listrik, warga kampung Woryoi kini juga dapat menikmati siaran televisi. Kami sudah senang-senang karena dulunya gelap. Sekarang lampunya sudah masuk di kampung Woryoi, terang kita punya kampung, masyarakat di sini senang sekali. Manfaatnya masyarakat nonton televisi, ikut siaran anak-anak kita akan belajar malam hari. Tidak susah-susah untuk penerang lagi karena kita sudah ada punya
sebelum ada listrik kita pakai lampu dengan pelita. Nah, sampai sekarang sudah ada listrik, sudah menunjang kami dalam masyarakat maupun keluarga pribadi seorang. Sekarang sudah ada lampu, masyarakat di sini akan bekerja pada malam hari. Dulunya kita kampung ini gelap, pakai pelita, akhirnya tidak bekerja pada malam hari. Sekarang sudah ada lampu, masyarakat di sini bekerja pada malam hari. Ya, pendapatan penghasilan mereka akan berhasil. Bagi ibu rumah tangga, kehadiran listrik merupakan keadaan yang sangat melegakan dan membantu. Sekarang saya bersenang sekali karena dulu saya dengan saya punya suami dan anak-anak kami pakai pelita. Dan malamnya kami masak pakai pelita, anyam juga pakai pelita. Dan ngajar anak-anak juga pakai pelita. Namun sekarang ini sudah adanya PLTA, saya punya suami dan anak-anak rasa bersenang sekali karena kami sudah pakai lampu. Kami pakai PLTA. Di malam hari saya pakai untuk masak dan malam hari juga saya anyam-anyaman dan juga saya pakai untuk ajar anak-anak nonton televisi dan parabola. Kehadiran listrik membuat banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Pembangunan PLTA itu menjadi investasi yang sangat berguna bagi masa depan dan pembangunan masyarakat.